Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita pada DPT kalian kata paling terupdate, terkini dan tersujur. Dan bukan review. Bukan review, dan kali ini juga bukan teknologi nih. Tapi karena rekomendasi. memang rekomendasi untuk mengambil uang THR kalian yang nggak banyak itu. Iya, betul. Ya. Biar dipakai lebih wise lagi gitu ya. Ya kali ini nggak ada berita lah, paling berita dikit apa ya? Ada sih berita, tapi tadi. Makanya join member. Join member ya, sejam tuh, mampus lu ya. Harganya lagi ngebak. Ceban doang. Iya, katanya. harga puasa. Iya gitu Harga ya. puasa. V7FI ya. Terlepas dari pop martnya itu ya. Pertama gue bertahu FI itu ternyata fashion edition. Maksud gue kan biasanya kan Infinix itu adalah kalau Poco itu adalah flagship killer, Infinix itu adalah Xiaomi killer. Xiaomi killer. Ini mana killernya nih? Di TikTok itu, di TikTok bahkan orang-orangnya tuh bilang di TikTok di video gue tuh bilang kayak ini adalah Vertu versi murah. Wah itu sih, itu jahat banget sih. Parah anjir, bahasa Vertu versi murah. Iya. Oke ya, jadi sebelum masuk ke rekomendasi jangan lupa untuk cek-cek juga di bagian apa namanya, ada yang donate nanti ya? Belum ada. Jangan lupa untuk cek bagian apa timestamp biar langsung misal butuhnya Iya, HP seberapa harga juta. berapa ada di situ semua. Betul ya. Iya. Dan lagi-lagi kita ingatkan sebelum masuk ke ini pembahasan atau rekomendasi ini kita tidak ada dibayar-bayar di setir-setir ya. Jadi aman semua ini Benar. menurut keyakinan kita. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya ada HP inceran kalian tidak masuk ya nggak Ya apa-apa. udah. Ya bukan salah kita juga Iya. gitu ya. Mm-mm. Pasti pilihannya salah juga kan. Enggak lah, bercanda gitu. Betul. Oke Dada, lanjut aja Dada, kita langsung masuk ke list harga. List harga. Alright, kita mulai dan gua nggak tahu sebenarnya list harganya apa hari ini. Betul ya. Ini fun fact. Apa tuh? Ini cukup sedikit lah gitu ya. Oke. Yang masuk menurut gua oke gitu ya. Apa karena kenaikan harga? Kenaikan harga dan tengkulak ya. Tengkulak tentunya. lagi-lagi tengkulak ya, luar biasa. ya. Oke, kita mulai dari harga sejutaan ya. Apa tuh harga sejutaan? Sejutaan ini cuma 2 menurut gua di. Sekarang cuma 2. Iya menarik ya. Wow. Samsung A07 Ya. sama Redmi 15C. Ini Udah itu doang. Iya sih. Nggak ada lagi, Cok. Itel naik. Tidak harga. menarik, tidak menarik. 4 giga. Tidak menarik. Belum menarik lah lebih tepatnya. Belum. Harus turun harga dulu sih. Betul. Turun harga ya Dan sejuta. belum keluar semua, yang S belum muncul. Oh iya. Ya kan saat ini di syuting ya. Iya. Lalu yang P Power juga belum muncul. Belum muncul gitu juga. Ya. Yang kemarin tuh apa sih P juga ya? Enggak, City. Iya. Tapi udah komplit lah. City itu akhirnya udah ada NFC. Iya, Karena ada tahun NFC, lalu kan nama City tapi nggak bisa dipakai di City gitu kan. Nggak ada ininya. Karena NFC nggak bisa Iya. commute ya. Iya, buat nge-tap e-money Nah nggak ini bisa. kenapa cuma 2? Karena pertama Samsung A07 ini adalah salah satu HP yang paling dicari dan menurut gua memang jadi paling worth it saat ini di 1 Bener jutaan sih, ya. bener. Ini bukan 1 jutaan kecil, 1,7 untuk dapat yang 6128 menurut gua. 6 ya. Iya, 6128 ya. Atau Nggak ada yang 4-nya nggak ada. 4128 mungkin ada, cuman ya kalau buat orang tua mungkin 4128 sih. Cuma menurut kita ya tetap di pendirian 464 sih nggak banget lah. Samsung A07. Iya. Ada nggak Bil? Yang 4 giganya? Ada kan? Ada juga. Ada. Yang 4128 oke lah ya. Oh, 1,3 Tapi tidak ada NFC untuk isi e-money nggak bisa gitu. Iya. Karena kan memang banyak sunat-sunat untuk mencapai harga yang oke lah ya. Iya. Dan ini bisa jadi untuk salah satu entry yang oke untuk masuk ke pencerahan Samsung gitu Yes, ya. yes, Lalu Redmi 15C. 15C ini adalah salah satu pengisi dari A07 karena Lebih komplit. Lebih komplit ya. Walaupun SoC-nya memang tidak kencang ya. Di sini kalau nggak salah G91 kalau nggak salah ya. Iya. Tapi dia ini gede. Lalu dia punya NFC gitu. Baterai gede juga. Baterai gede juga. Jadi kayak buat badak-badakan oke lah gitu ya. Dan keduanya ini kebetulan tidak punya ultrawide, jadi dipakai kerja mungkin ya pakai wide aja sih gitu. Iya. Itu aja sih. Untuk harian sih keduanya menurut gua bisa dipertimbangkan lah. Kalau A07 mungkin lebih kencang, cuma nggak ada NFC. Tapi kalau lu butuh NFC ya tidak Redmi pilihan. 15C. Iya, atau ya naik ke A17. Bener sebenarnya, sih, gitu setuju ya. gua. Udah itu doang. Lalu kita lanjut ke 2 juta. 2 juta. Oke ya. Sekarang apa nih? 2 juta nih cukup banyak lah ya. Ada Infinix Hot 60 Pro Plus, Wah. Spark 60 Pro Plus. Wah, selevel. Nah ini kedua ini menarik nih. Untuk keduanya ini menurut lu bagusan mana di? Kalau di kamera seingat gue Infinix ya kalau nggak salah ya. Kamera Infinix yang
Tecno itu ada wireless charging. Ada wireless charging ya. Iya. Keduanya sama-sama tipis, Iya. sama-sama kencang, sama-sama 144 ya. Iya. Up to 144 ya, bukan 144 semua, lebih ke tapi 120 juga. Dan AI-nya untuk kedua HP ini Udah ada. Dan keduanya untuk HP 2 jutaan 2 jutaan menengah ya, 2,5 kalau nggak salah. Ini tuh oke. Terus Gitu. Bahkan untuk dipamer ke sosmed pas buat keduanya gitu. bener sih tipis, kan ringan. Tapi kan ya orang pada takut kan, ini tipis gampang rusak gak ya? Oh enggak dong, sekarang udah enggak. Gitu ya. Beda. Palingan apa nih? Ada info gak lo? Paling baterainya 5.000. Baterainya ya. Tapi lagi-lagi ya kayaknya sekarang makin lama makin worth it si Tecno sih. Karena dia ada wireless charger. Dan gue udah mulai pakai kan Vivo ya, dia ada wireless charger. Kekurangannya kan gak ada MagSafe, tapi dia kepake banget buat navigasi. Iya. Kalau di mobil buat jadi secondary smartphone, iya, bisa. sambil tempel wireless charging, HP nggak bakal habis. Memang. Dibanding nyolok kan, dibanding nyolok kabel ya. banget gitu. Betul. Dan untuk keduanya ini kalau nanya GPS-nya bagus apa enggak udah bagus sekarang ya. Bagus. Tapi kalau misalnya lu adalah orang yang tidak percaya transient, ya maka gue bisa kasih yang terbaik nih. Kayak misalnya iQOO Z9X nih. Masih eksis di dunia ini ternyata ya, dengan harga dia berapa kalau nggak salah 2,7 2,8 ya. 2,8. Iya, ini salah satu handphone yang cukup fenomenal karena dia pakai waktu itu pakai 695 cuman bisa 60 fps. Tapi geter Ya. gitu ya. Karena dia ngalah sama V30 Lite kalau nggak salah, gue lupa lah ya. Iya. Kalau nggak salah itu tidak ada ultra wide. Kalau mau ada ultra wide-nya bisa ke Poco M6 Pro, udah ada yang jual yang baru nih ya. Tapi masalahnya Poco M6 Pro ini masih 4G. Masih 4G. G99 M6 Pro ya. Kalau mau yang 5G ya boleh ke M7, M7 Pro. Pro. Tapi M7 Pro seingat gue tidak ada ultra wide. Dia 7025. Iya, 725 dan kurang kencang aja sih. Jadi lebih buat casual phone aja Memang sih. ya, jadi iya, jadi kayak casual phone yang mau apa harian gak kenceng tapi gak lelet. Ini Ya. bisa banget nih buat kameranya juga menurut kita. Kita udah bandingin yang untuk M6 Pro sama M7 Pro, udah bandingin M6 Pro juga kita pernah bandingin sama X6 Pro. Buat Z9-nya kita udah bandingin juga MZ9X sama X5 saat itu. X5 iya. Ya, ini ya. 6 Gen 1 salah satu yang termurah sih sebenarnya seingat gua. 6 Gen 1. Gitu. Ya 6 Gen 1 tuh chipset mid range yang gak kenceng banget tapi Emang? buat harian tuh udah reliable banget. Reliable lah, Nah. reliable sekali lah. Maksudnya lu main game lebih oke lah. Masih oke, masih bisa juga Betul gitu loh. ya, perbaruan 695. Atau kalau lu bosen sama HP Cina, Wah, itu Motorola sih, bisa. Motorola bisa. Iya. Nih pakai G45, cuman kekurangannya di sini layarnya masih 720 di. Tapi nggak apa-apa. Jadi buat main game masih lebih lancar. Iya, karena alasannya kan kalau misalnya dia powernya itu dipakai untuk Full HD, Lebih berat lebih rendernya. berat dari 720 gitu. Iya. Dan kita kayaknya udah nyoba yang G45 ya. G45 ini salah satu yang lengkap loh. Kalau lu punya laptop, lu bisa download namanya Smart Connect, lu Iya. bisa connect-connectin aja jadi layar. Jadi HP, Jadi HP. nyambung lah pokoknya. Iya nyambung lah. Atau kalau lu punya tablet Motorola kemarin bisa disambungin bener-bener mantep tuh. Itu bagus banget sih. Iya. Sayang banget sih. Udah sih G55 gitu. Belum. Belum. Gue baru lihat beritanya aja sih. Tapi belum masuk Indo aja. Iya, G45 ini salah satu HP fenomenal. Bahkan temen gue masih nyari. Dan seingat gue, G45 ini kalau lu hoki, lu bisa dapat 1 jutaan. Betul. Gue gak tahu tuh, ada yang komen, ada yang DM gue pribadi. Bang, gue dapet segini 1,7 Cok. Hoki itu udah hoki. 1,7 mah gue bilang worth it gak bang? Worth it banget. Iyalah. Langsung lu worth it. sikat. Hoki itu dapat gitu. Iya ya, dan ini SoC-nya lumayan kenceng ya, 6S Gen 3. Kayak 695 ya. Betul ya. Udah itu doang, kira-kira langsung lanjut ke 3 jutaan. Di 3 jutaan, ini ada HP fenomenal tahun lalu yaitu iQOO Z10R. iQOO Z10R. Udah lah ya. Z10R? Iya, Z10R. iQOO Z10R ini sempat dibanding-bandingin sama Tecno Camon. Tecno Camon. Tapi masalahnya Tecno Camon 40 dan 40 Pro sudah masuk ke ranah 7 jutaan. Itu aneh banget ya. HP-nya udah nggak produksi karena udah ada 50. Dan tengkulak itu nyari duit buat THR. Iya, maksud gue Tengkulak ini dia tidak takut api neraka ya, kalah bercanda ya. Nggak, maksud gue memang ini salah satu fenomena yang emang ketika ya main bisnis aja sih sebenarnya. Nggak salah juga Tengkulak ya, toh duit dia juga beli. Iya, namanya supply and demand kan. Iya, supply demand. Supply and demand, supply-nya nggak ada, demand tinggi. Iya, ya ini aku Z10R ya, apa namanya udah RAM 12 GB yang Iya. bukan virtual, Bukan. paling murah saat ini. Benar. Ini iQOO Z10R ya, 3 jutaan kecil seingat gue. Ini chipsetnya apa? Z10R tuh? 7.300 sama. 7.300 itu Iya. udah bagus banget. Karena Iya. dia itu
tuh sebenarnya semakin menarik ada juga Vivo-nya kan. Memang. Vivo V60 60 Lite ya. Iya. Karena Vivo V60 Lite-nya ternyata itu mirip dengan Asus ZR ya. Yang dimana banyak yang puas dengan Vivo V60 Lite. Tapi Bener. itu bukan lu para penonton kita Ya. gitu. Kalau lu penonton kita lu udah pasti tidak terpapar Ya, sama mending iQOO. iya, mending iQOO, Mending udah iQOO pasti. lah dibanding Vivo. Kalau penonton kita masih V60 Lite 5G, Wow. udah mending nonton Kali gitu, lah. canda ya. Disensor ya yang tadi ya. Gitu. Oke ya. Lanjut. Kalau nanya kenapa gak Z9, kan Z9 seinget gue 8256 nya udah 4 juta. Iya. Menurut gue ini juga mirip sama Z10R dan kayaknya gak ada alasan untuk beli Z9 lagi sih saat ini. Iya, udah terlalu usang sih. Iya. Belum lagi terlalu- ntar ada Z11. Mungkin emang dapat di origin. Dia seinget gue emang Z9 ini dapat origin. dapat. Tapi kayaknya ya kalau lu Snapdragon banget mungkin bisa ya, cuman kayaknya mendingan Z10R sih menurut gua. Ya cuman kalau udah punya Z9 ya udah jangan ganti dulu. Iya, jangan ganti dulu. Ya, spek itu bagus banget. Itu bagus banget sih. Oke, kalau lu mau cari yang gaming banget 3 jutaan yang ada side button udah apa Infinix GT 30. Ini GT30 itu udah bagus banget itu handphone. Iya, kemarin gimana 83, review 50. kita nih GT30? GT30 itu apa ya? Handphone udah tinggal pakai sih. Tinggal pakai lah ya. Tinggal Side button pakai. ada masalah nggak Bilal? Enggak. Nggak ada ya. Layarnya gimana? Layarnya bagus. Layarnya oke lah ya. Ya paling mini yang bug itu doang tuh yang reset. Oh, gitu. iya. Cuma kan udah diberesin. Dari beresin udah via update OTA ya. Iya, Tinggal jadi update aja. udah tinggal pakai sih. Memang gitu ya. Oke, kalau lu mau coba yang buat kerja brutal, lu bisa juga ke Redmi Note 14 Pro 5G ini udah turun harganya ada 3,7 inget gua. 7S ya? Iya, siapa 7.300. Ayo just be worth it. 7.300 ya. Ini juga bisa nih buat yang lebih brutal, lu bisa ke Redmi Note 14 14 ya, bukan 15 ya. 14 Pro 5G ya. Atau kalau lu mau yang lebih baru, yaitu mau yang lebih oke juga, lebih baru lah pokoknya, ini bisa Redmi Note 15 5G 6 Gen 1 termurah saat ini, salah satu termurah saat ini. Jadi kan ada Gen 1, 6 Gen 1. Oh iya iya. Iya. Enggak, maksud gua yang baru. 6 Gen 1 yang bisa banting-banting selain Honor. Oh ya. Jadi kan jadi kan gini, Honor X10 sebagai konteks, Honor X10 itu adalah salah satunya HP dengan 6 Gen 1 yang bisa dibanting-banting gitu. Iya. Nah, Redmi Note 15 5G ini masuk ke dengan layar-layar titan-titannya ini Iya. dengan SoC yang oke gitu dan durabilitas yang oke lah gitu. Nah. Jadi price to performance salah satu yang terbaik lah untuk Redmi 15 saat ini sih. Cuman emang dari segi desainnya aja sih. Desainnya memang nggak semuanya suka. Nggak semua suka. Iya. Tapi emang Iya, kalau iya, dari iya. handphonenya aja tuh handphone yang sangat bisa diterima. Betul. Nggak ada masalah. Betul. Ya, desainnya bagus banget. Iya, kamera desainnya. juga full. Jadi Durability bagus banget. buat kerja oke. Iya, Buat iya. report-report udah pas lah ya. Iya. Kita juga ada tes kemarin dan ada video panjang, kalau mau lihat dulu boleh gitu. Jangan lupa beli linknya di bawah. Lanjut kita ke yang 4 juta. 4 juta nih. Masih ada kah? Masih ada 2. Oke, lanjut ke 4 juta. 4 juta cuma 2 di Infinix GT30 Pro. Ya sebenarnya udahlah ini Infinix apa? GT30 Pro ini Iya, kencang bagus. lah ya. Sebenarnya udah mau 4 jutaan sih, cuman 3,8 tadi ada gue lihat. Dan Samsung A35. Samsung A35 ini salah satu menurut gue yang menarik buat entry ke Samsung. Dia itu masih udah pakai Exynos kan? Udah Exynos 1380 harganya bagus itu. harganya 4,5. Jadi kayak kalau lu benci banget sama HP Cina atau HP Transsion, Atau nggak mau ribet lah pakai betul, HP? Itu bisa A35. Iya, Langsung A35. cobain aja tuh ya, lu bisa ekspor juga. Kita Seingat udah- gua, kita belum review sih. Udah ya? A35 belum. Samsung Belum ya? tuh kita nggak review Iya. banyak. Oke, lagi lanjut ke 5 juta. Cepet kan? 5 juta. sampai 6 juta ya. Ini ada Poco X7 Pro, ya udahlah ya, ini kenceng Itu banget. udah jelas bagus. Kameranya surprisingly oke, ya kan? Iya. Desainnya oke, simpel ya. Lalu kenceng tapi ya wait and see sih Iya, wait buat and see. X8 ya. Iya, X8-nya gimana ya? Iya, kayaknya sebentar lagi di global udah mulai keluar. Tapi kalau lo mau itu pasti kan harga bakal Sekarang tanggal berapa? naik. Tapi Boleh beli sekarang menurut gua. iya tapi tetap aja X8 bakal naik harga banget Bakal sih. naik harga, pasti ini bakal ngisi harga ntar. Isi harga. Iya deh. Lalu Samsung A55 ya, ini agak mahal tapi kalau lu butuh kamera depan yang lebih oke dari Poco X7 Pro dan One UI, Galaxy AI juga. iya Galaxy AI juga ya, udah A55 aja. Kok nggak A56 bang? 7 juta bro. 7.000 naik lagi ya. Iya, 7 juta ya. Jadi A55 itu kira-kira untuk 5 sampai 6 jutaan kita cuma 2. Sisanya sudah naik semua. Sudah naik semua. Maka kita ada, jadi ini sesi menurut gua kayak tanya jawab gua ke lu sih. Di. Kenapa tuh? Ini ya, mid range premium
ada beberapa yang gue sebut di sini. iQOO 15R versus Poco F8 Pro, 15T versus Reno 14 5G, bukan 15 ya. 14 5G versus V60, Poco F7 versus iQOO Neo 10 gitu. Nah, itu kira-kira dari pilihan itu siapa nih? Kita mulai dari awal nih. iQOO 15R versus Poco F8 Pro. Lu siapa? Gua iQOO 15R. Sama lagi. Gue juga iQOO 15R. Gue atas nama desain sih. Atas nama desain. Yang kedua, gua agak menyayangkan Bose-nya itu kurang gimana-gimana di Poco Iya, F8 Pro. karena tidak hadir kayak Ultra. Gitu. Iya. Emang rich Xiaomi ya udah gitu. Cuman Iya. kalau gue lebih ke penggunaan kasual yang kencang, yang kameranya decent ya, bukan bagus banget tapi ya oke. Iya, iya. 15R sih. Ya paling F8 Pro itu menang ada telenya ya. Memang, tapi Menang ada telenya. Tapi speakernya itu yang gua agak sayangkan. Gue pikir dia itu bakalan lebih menggelegar bassnya. Tapi emang ya udah speaker yang udah ada pada handphonenya tapi dituning aja. tapi kalau gue sih pakai F8 Pro menurut gue kalau ngomongin whole phone itu bagus. bagus, tapi gimana ya, 15R tuh punya, kalau di gue ya ini subjektif ya, lebih ke saat lu pegang tuh lebih ada bangganya sedikit gitu loh. Betul. Iya. Gue nggak tahu apa yang salah ya. Maksudnya 15R itu secara desain Itu simple bagus. bagus banget pak. Iya. Kamera juga nggak jelek anjir. Iya, itu dia. Dan F8 Pro agak ketutup sama ultranya. Oh iya bener, mendingan ultranya sekalian soalnya emang. Iya. Gitu ya. Tapi ya kalau lu butuh pengen F8 Pro yang lebih compact boleh aja. Cuman ya kalau ini kan pilihan kita berdua gitu ya. 15R ada chip Q2-nya juga. Iya, Q2-nya dan sedangkan juga. F8 Pro belum. Itu sebenarnya. Iya, dan lebih stabil lah ya Lebih gitu ya. stabil jadinya. Lalu yang kedua 15T versus Reno 14 5G versus V60. Kenapa V60? Karena masuk akal harganya. V70 masih belum lah. V60 15T Reno 14 Reno 5G. 14. Reno 14 itu pakai apa? 7 Gen 4 ya? Bukan, 7 Gen 3. 8400. Oh, 400. Duh, berat banget lagi. Sama nih kayak 15T. Berat banget kan? anjir. Tapi kalau gua bisa jawab. Gua 15T tetap. Karena menurut gua mungkin video, tapi gini sih, kalau video gue lebih suka di Reno. Tapi karena taste kamera foto, 15T lebih berasa Leica-nya. Iya. Tapi Vivo bagus. Vivo V60 itu all-rounder oke banget. Untuk video sekarang udah update dia, Iya. bisa ganti lensa. Itu Kemarin tuh waktu masuk ke kita, Pas launching belum. iya pas launching tuh nggak bisa ganti lensa lah, dari 28 mili ke 75 mili gitu nggak bisa. Iya. Nah sekarang udah bisa. Jadi buat nonton, buat video juga udah oke lah gitu. Wah, berat banget sih gua. Gua Tapi nggak bisa untuk- milih sih. Kalau gue harian gue tetap 15T. Tiga-tiganya bagus banget itu handphone. Bagus banget. Terutama Reno 14 ya. Ada alasan kenapa gue nggak Reno 15. Kalau dari desain, Reno 15 itu menurut gue ampas sekali. Mana? Reno. Bukan sama aja ya? Renonya itu Oh iya. nggak banget itu anjir. Ada tulisan Reno tangan. 14 bagus banget pak desainnya pak. bener. Gitu. Ini harganya mirip seinget gue ya. Gue lupa. Pokoknya range 8 juta semua. 15T juga naik harganya. Iya. Jadi semua. ini kenapa masuk, gue mau diskusi aja sih. Sekalian teman-teman juga yang nonton diskusi sebenarnya. Ya lu coba deh kasih tahu lu Reno 14. Anjir Reno 14 pada komen. Kaget gua. Reno 14 ya. Kaget gua. Ya Reno 14 tapi lu bisa dapat di experience ColorOS. Tuh. ColorOS 16. Iya. Dan kenceng loh. Iya. Kita kan udah coba buat gaming. Sebenarnya itu sih gue lebih condong ke Reno, tapi gue tuh kayak masih belum ini aja, belum ikhlas aja Reno tuh jadi pilihan terbaik gitu loh. Kamera kamera mendingan Oppo ataupun Vivo ataupun Xiaomi. Kamera. OS doang sih terbaik. Tapi kalau gue ya itu subjektif karena gue suka Leica. Untuk street fotografi gue udah cobain dari 13T, 14T, 15T ini salah satu yang konsisten gitu. Ya udah 15T aja menurut gue. Iya. Menurut gue ya. Wih, Kalau gila. menurut Aldi mungkin antara Reno atau Vivo gitu. Tapi kalau menurut kalian Gua apa nih? tiga-tiganya Kalau sih. yang di live nih pada ngomong Reno 14. Reno ya. 14. Yang di live ya. Yang di live ya. Jadi silakan pilih. Yang penting beli di mana? Di bawah gitu. Lalu Tapi gue salut sih tiba-tiba lu pada dukungnya Reno loh. iya, Unexpected karena lu. Reno itu tuh bagusnya setelah launching. Berhasil emang. Reno tuh selalu setelah launching. Pas launching emang segini. Tapi pas abis launching tuh langsung Segini nyata worth it emang ya. bagus. Gitu ya. Cuma pas launching tuh suka kaget emang. Hah gitu. Oke lanjut. Yang lalu F7 dan iQOO Neo 10. F7 iQOO Neo 10. Iya. Harganya sama emang sekarang? Harusnya mirip sih. Enggak lah. F7 lebih murah dibanding iQOO Neo. Masa sih? Iya. Emang iya Bil? Gue belum cek dah. Pokoknya tuh seinget gua ada GT8 kan. Dia bagus tapi harga 8 juta. Iya.
keluar nih iQneo 6 juta. 6 juta sama si Poco itu di 5 juta. Perang nih mereka. Si Realme yang paling aman. Iya. Tadi gimana F7 sama iQneo? Gua masih iQneo mungkin ya. Yes, tapi emang iQneo oke sih. Ya kalau sekarang sih mending F7 lah. F7 mungkin lah ya. Iya untuk saat ini ya. Tapi kalau gua ngelihat masa depan, mungkin iQOO. Oke, tadi mid-range premium kira-kira itu ya opini kita soal mid-range premium ya. Mid-range premium maksudnya adalah mid-range tapi harganya memang bukan yang 4 juta, 5 juta lah. Tapi lo memang brengsek juga karena ada F7 iQneo. Kenapa Realme gak masuk GT8? Enggak GT7. GT7. GT7 tuh masuk di premium ada paling bawah. Nah ini kita masuk ke premium. Enggak ini yang boleh bawa nih. Jadi premium cuma sedikit ya. Ada S25 FE versus Realme GT7 dan S25 versus 15T Pro. Wah gila. Realme sama Xiaomi lah. Realme terbaik GT7. Parah banget sih Aldi gak ada Samsung-Samsungnya Acan. Tapi kalau gue juga iya sih. 15T Pro bro, 512 Leica 9.300 ya kan 11 juta cuk. Ya. Lu dapat kenceng dapat kamera. Kamera bener. Tapi ada yang komentar ada iklannya nggak bang? Aduh. Realme GT7 tuh bagus banget. Bagus banget Realme GT7. HP terbaik yang udah update ya? One UI ya? One UI. Realme UI udah update udah. Realme UI 6 ya? 16. Iya bagus banget. Bagus tuh handphone. Gila sampai sekarang siapa yang GT8 kemana ya dia? Gaya gak ada muncungnya gitu dia. GT Neo-nya gak ada, belum keluar di Cina. Iya. Ricoh juga. Ricoh kan Cina only. Ricoh kalau beli HP GT8 Ricoh, harga Ricoh mirip Kalau di Cina lebih murah. Ini gue bantuin deh Realme lo astagfirullahaladzim. Lo gak keluarin handphone bagus lagi nih. Yalah. Ini bagus lah. Oh ini belum launching. Tapi belum masuk rekomen karena belum launching. Iya. Tapi ini secara desain apa? Tapi secara desain oke lah, Cok. Desainnya oke lah. Apa anti mainstream lah menurut gua. Semi pixel. Oh, ininya kamera bump-nya. Betul. Jadi ini kayak apa? Nothing. Ala-ala Nothing maksudnya bahasa desainnya yang unik sekali. Yes. Tapi gak nge-iPhone gitu loh menurut gua. Wow. Oh, OnePlus sih, Cok. Iya sih, cuman iya sih. Sama ini sebenarnya sih paling mirip Realme yang 8-nya itu Ricoh ya. Yang lama. Oh iya. Iya, emang standarnya kan itu. Tapi oke, one tone begini. Iya. Gua harap banyak HP begini sih, simpel banget di sini cuman Realme. Ya, kira-kira itu ya. Dari rekomen kita sedikit doang. Iya. Cuma nih, lu kalau perhatiin semua udah kacau ya dari setup karena memang saat live in terjadi seru banget. Jangan lupa untuk join member ya. Benar, karena ada yang lebih seru lagi sebelum video ini. Betul. Tadi Aldi udah bagi-bagi 10 member. Langsung keluar yang komen ya. Yang udah member jangan lupa untuk komen di bawah. Betul. Bang aku dapat gitu kayak. Iya. Minimal itulah ya. Brengsek. Oke dah. Suaranya lu. Tutup lagi. Udah kan mungkin itu aja lah. Sagu keju ya. Iklan lah ini enak banget. Mungkin itu aja live kita minggu kali ini ya. Semoga minggu depan masih sempat ya. Karena minggu depan udah jadi lebaran ya. Udah lanjut. Udah guys, sampai jumpa minggu depan guys kalau sempat ya. Bye bye.